ada masjid, ada kajian, maka dia menuntut ilmu. Apa tujuannya? Mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita agar kita mengetahui dalam peribadatan dengan ilmu. Kita mengetahui bagaimana sholat yang disunahkan oleh Nabi. Kita mengetahui bagaimana cara berpuasa yang disunahkan oleh Nabi. Itu makna kita menuntut ilmu. Maka barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, baik di masjid-masjid seperti sekarang ini, semoga kita diberikan ilmu yang berfaedah, yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, ataupun mendengar kajian-kajian di media-media sosial, ataupun bahkan duduk di pondok-pondok pesantren menghafal Al-Quran dan hadis dan mempelajari cabang-cabang ilmu, maka itu semuanya penyebab Allah permudah jalannya kepada surga. Maka ini dalil pendalilan bahwa orang yang berilmu akan dituntun dan akan dikatrol oleh ilmunya kepada surga. Dan penjelasannya telah kami sebutkan tadi. Adapun kebalikannya, maka mereka orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, mereka orang-orang yang tidak memahami agama, wallahu alam apa sebabnya, mungkin disebutkan dengan dunia, maka pergi pagi dan pulang petang, kemudian ada taklim di sebelahnya, masjid, diajak taklim, waktu kerja dari Senin sampai kepada Jumat, this time is money. Waktu itu adalah waktu untuk membuat uang, make money. Waktu untuk dagang, usaha, kerja. Akhirnya diajak hari Sabtu dan hari Ahad, weekend, hari libur. Maka dikatakan, ayo kita mengaji hari libur. Aduh, acara weekend 2 hari ini, acara keluarga. Maka tidak ada waktu untuk menuntut ilmu, yang akhirnya dia tidak mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, tidak mengetahui yang hak dari yang batil, dan tidak mengetahui bagaimana cara beribadah yang benar. Maka di dalam ayat Al-Quran banyak dijelaskan bahwa kebanyakan dari penghuni api neraka, kebanyakan manusia dijerumuskan kepada api neraka, kebanyakan manusia terjerembab di api neraka dikarenakan ketidaktahuannya kepada agama yang benar. Karena disibukkan dengan dunianya bisa jadi, maka Allah berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan jual beli mereka dan berlomba-lomba untuk menumpuk pundi-pundi emas mereka di dunia ini, yang mana menyebabkan mereka lalai daripada menuntut ilmu. Berdagang perkara yang halal, di mana Allah berfirman, ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan ar-riba. Maknanya kita berbisnis, kita mempunyai tender, bahkan miliaran, itu halal. Namun yang diinginkan di sini tidak sampai menyebabkan kita lalai kepada ibadah. Karena apa? Karena kita diciptakan dan diturunkan ke muka bumi ini untuk beribadah. Seperti ma'ruf di dalam surat Al-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu adalah tugas dari seluruh yang namanya manusia dan jin dimasukkan ke bumi ini. Kemudian di sana ada yang terlalai dengan dunia, yang akhirnya sibuk dengan dunia dan lalai kepada ibadah dan lalai menuntut ilmu. Maka di sini masuk kepada ayat tadi, alhaakumut takatsur, telah melalaikan perlombaan-perlombaan menumpuk pundi-pundi emas kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu
diusung, dibawa ke kuburan, barulah nafsu dunia kalian hilang. Maka nafsu manusia kepada dunia ini sangat berbahaya. Lebih berbahaya dari predator-predator yang dilepaskan begitu saja untuk menangkap binatang-binatang ternak kita yang ada dari kambing, ayam dan sebagainya. Karena para predator, dari serigala yang lapar ataupun dari macan, harimau yang lapar, mungkin makan satu kambing dan kenyang. Namun kecintaan manusia kepada dunia maka sangat melalaikan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun meninggalkan salat, meninggalkan ibadah karena sibuk membanting tulang untuk mencari yang namanya dunia. Maka di ayat tadi disebutkan alhaakumut takatsur, maka telah melalaikan, menumpuk pundi-pundi emas kalian dari ibadah. Dan di dalam hadis disebutkan bagaimana keserakahan manusia kepada dunia ini jika dibukakan oleh Allah kepadanya sampai lupa ibadah. Maka disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ibna Adam idza kana lahu wadiyan min dahab fayatamanna an yakuna lahu wadiyan akhar. Fa idza kana lahu wadiyan min dahabin fayatamanna lahu thalatha awdiyah fala yashba'u hatta tamla'u fahu biturab." Yang maknanya bahwa sifat Bani Adam, keserakahannya kepada dunia yang tidak pernah kenyang dan lebih lapar dari para predator, yang mana para predator akan kenyang lambungnya di saat dipenuhi oleh daging mangsanya. Adapun manusia kepada dunia ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun akan meninggalkan ibadah untuk dunia ini. Maka di hadis disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sungguhnya Bani Adam jika diberikan kepadanya satu tambak emas. Terbayang bapak-bapak di sini yang hadir, jazakallahu khair. Semoga Allah memudahkan rezeki antum semua. Qulu amin. Maka di dalam hadis disebutkan bahwa kecenderungan manusia kepada kecintaannya di dunia lebih dahsyat daripada predator. Maka disebutkan oleh Nabi, jika seseorang manusia mempunyai satu lembah yang berisikan tambang emas, maka terbayang bapak-bapak yang hadir di masjid ini, jika dari bapak-bapak mempunyai tambang emas, apa yang akan bapak-bapak lakukan? Kira-kira apa? Silahkan. Duduk di saf awal, ya apa tidak? Membangun masjid, duduk di saf awal, hartanya alhamdulillah 7 turunan, insya Allah terjamin. Untuk apa capek lagi untuk mencari dunia? Maka kata Nabi, tidak seperti itu kebanyakan manusia. Maka jika manusia diberikan oleh Allah satu lembah yang penuh dengan tambang emas, maka bukannya dia duduk beribadah sepanjang hayatnya, duduk di saf awal, datang sebelum adzan, membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya dari amal-amal ibadah. Bukan, justru mempekerjakan tambangnya itu dengan kerja keras agar berharap mempunyai tambang yang kedua. Setelah mempunyai 2 tambang emas, maka terus mempekerjakan dan melebarkan sayapnya mempunyai tambang yang ketiga. Lalu kapan ibadahnya? Inilah di dalam ayat tadi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka kapan ibadahnya? Nanti di saat dia sudah meninggal dan diusung ke kuburan dan mulai dilemparkan tanah-tanah kuburannya dan tanah kuburannya memenuhi mulutnya, barulah dia kenyang dan
akan mengatakan, oh seandainya aku dikembalikan ke dunia hanya 1 jam saja, maka aku bisa melaksanakan ibadah yang dulu aku tinggalkan dengan kesibukan di dunia. Maka inilah yang menjadi penyebab kenapa manusia tidak menuntut ilmu, dikarenakan tadi tendensi untuk mencintai dunia yang sangat besar. Maka kembali kepada permasalahan ayat tadi, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Maka hal di sini ismun istifham, yang mana istifham di lughatil arabiyah ada 2. Istifham ingkari dan istifham yang bukan ingkari. Istifham yang bukan ingkari seperti istifham pertanyaan, seperti hal anta shaim, apakah kamu berpuasa? Jawabnya hanya yes or not, atau bahasa Arabnya na'am aula, iya apa tidak. Itu dinamakan hal istifham pertanyaan yang ijabi, yang cukup dijawab dengan na'am jika iya, wala jika tidak, yes or not, ya atau tidak. Maka di sana di lughatil arabiyah ada hal yang maknanya bukan istifham, bukan pertanyaan, tetapi dia adalah penafian, dinamakan istifham ingkari. Maknanya seperti makna laisat, maka tidaklah, itu maknanya. Dan di ayat surat Az-Zumar yang kita baca tadi di ayat yang pertama, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, makna hal di sini bukan diartikan apakah, sehingga makna tekstualnya adalah apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, bukan itu nama maknanya. Tetapi makna di sini hal istifham ingkari bimakna laisat, bimakna penafian, diartikan redaksinya qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, maka tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui ilmu agamanya karena sibuk dengan dunia tadi. Maka tadi bedanya apa? Orang-orang yang berilmu akan dimasukkan kepada surga dengan ilmunya, dengan pendalilan yang telah kami sebutkan tadi. Namun sekarang kebalikannya. Adapun orang-orang yang tidak memahami agamanya, tidak mengetahui mana yang hak dari yang batil, tidak mengetahui mana yang syirik dari yang ketauhidan, tidak mengetahui mana yang dia itu Islam dan dari yang kekufuran, bahkan tidak mengetahui mana yang sunnah dari mana yang bid'ah, karena tidak mengetahui ilmu. Maka orang ini ditakutkan akan terjerembab di api neraka karena kejahilannya kepada ilmu syar'i. Dan ini telah dijelaskan oleh Allah. Betapa banyak dari kaum muslimin yang masuk kepada api neraka dikarenakan ketidaktahuan mereka kepada ilmu syar'i, sehingga mereka tidak melaksanakan salat, tidak melaksanakan ibadah, bahkan melaksanakan salat pun mungkin tidak diterima karena tidak mengetahui rukun-rukun salat yang benar. Bahkan dia bersyahadat tidak mengetahui rukun syahadat, makna dari syahadat yang benar. Maka ibadahnya bisa jadi tertolak, dan dia bahkan tidak pernah melaksanakan salat dan puasa karena tidak tahu bagaimana caranya. Maka telah dikabarkan oleh Allah seperti di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha